Kota Batik menjadi julukan Kota Pekalongan. Sebagai kota yang telah dilirik dunia karena batiknya, Pekalongan tak lupa untuk membangun kota berpendidikan bagi putra-putri daerah. Pemkot Pekalongan menerbitkan instruksi tentang gerakan Brayan Sinau. TK Sudirman 03 yang terletak di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, telah mempersiapkan para pendidiknya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. TK Sudirman 03 Pekalongan memiliki visi dan misi mencetak insan yang religius, mandiri, kreatif, dan berkarakter. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, serta melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membentuk karakter peserta didik. Oke Ibu, kita hari ini mau membahas tentang bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat dulu, ini kita pakai CP elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ya, kita ambil dulu nih, kita ambil dulu satu kalimat. Mungkin kita bisa mengambil kalimat atau subelemen yang anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, sudah ditulis ya? Sudah. Habis itu kita analisis, kita diskusikan tujuan pembelajarannya sesuai dengan tadi subelemen tadi apa saja. Bu, kalau misalkan tujuan pembelajarannya anak mampu mengembangkan kreativitasnya melalui berbagai kegiatan, gimana Bu? Oke, mari. Para pendidik di TK Sudirman 03 Pekalongan paham pentingnya tujuan pembelajaran sebagai salah satu komponen penting di kurikulum merdeka. Sebab, tanpa adanya kejelasan tujuan pembelajaran yang menjadi acuan pembelajaran di kelas, maka akan sangat sulit memastikan layanan pendidikan yang diberikan efektif dalam membangun kemampuan fondasi yang diperlukan anak usia dini. Di awal tahun ajaran baru, kami, kepala sekolah dan guru-guru menganalisis capaian pembelajaran. Kami pilih salah satu subelemen untuk dianalisis menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kami menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas masing-masing. Proses capaian pembelajaran menuju tujuan pembelajaran, pendidik menelaah isi capaian pembelajaran kalimat demi kalimat. Seperti pada elemen nilai agama dan budi pekerti, kita mengambil satu kalimat demi satu kalimat. Dari satu kalimat tersebut, kita breakdown menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Penyusunan tujuan pembelajaran di kelas perlu memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik pada umumnya, namun bercermin pada laju perkembangan peserta didik yang beragam. Dalam elemen nilai agama dan budi pekerti, pendidik membangun pemahaman peserta didik tentang keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan segalanya termasuk dirinya, sesama manusia, serta alam. Kemudian dalam elemen jati diri, pendidik membangun bekal peserta didik untuk menjadi pribadi yang utuh. Pribadi yang mampu mengelola emosinya, mengenali identitas dirinya yang terbentuk oleh beragam karakteristik, perannya sebagai anggota keluarga, bagian dari sekolah, komunitas, dan warga negara. Kota Pekalongan kota batik. Seneng nggak kotanya jadi kota batik?
Senang. Hari ini kita mau belajar bikin batik sendiri. Nanti kita mau membatiknya pakai kelereng. Jadi kelerengnya nanti buat batik. Dalam elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, pendidik membangun bekal peserta didik untuk dapat lebih memahami dunia, bereksplorasi, berkreasi, dan berinovasi. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah merubah pola pikir pendidik dalam menentukan tujuan pembelajaran. Jika sebelumnya pendidik menentukan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu, baru disesuaikan dengan kompetensi dasar dan 6 aspek perkembangan, maka sekarang pendidik harus lebih memahami kemampuan yang perlu dibangun pada anak pada capaian pembelajaran di fase fondasi. Tidak perlu lagi merumuskan pembelajaran dengan merujuk pada aspek perkembangan, karena capaian pembelajaran sudah disusun lintas aspek perkembangan. Artinya, pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kegiatan akan mampu mencapai lebih dari satu aspek perkembangan. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran yang merujuk pada capaian pembelajaran, Satuan PAUD juga dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan satuan, sekaligus sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Selanjutnya, merancang kegiatan pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Perubahan kurikulum membuat pendidik harus terus belajar dan keluar dari zona nyaman. Meski menemukan beragam kesulitan, namun bisa dihadapi dengan semangat para pendidik demi memberikan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggit Soraya, Bunda PAUD Kota Pekalongan, mendukung gerakan Brayan Sinau untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum Merdeka, belajar, mengajar, berkarya.